stres, bahkan sampai depresi, stres ya, menghadapi umatnya ini itu dan sebagainya. Ya, di bawah itu kan masih ada tingkatannya, artinya psikosomatis dan sebagainya, bisa masuk ke arah sana. Bahkan yang tertinggi tadi sampai ke tingkat depresi, bahkan gila dan sebagainya. Ini tadi pertanyaannya apa kok kemudian salah penjelasannya sampai ke sana tadi? Yang bercampur dengan keputihan itu apakah tidak boleh Ustadz? Nah, artinya kalau dari segi syar'inya ya sudah, artinya memang kalau dia sudah keluar darah bercampur dengan apapun di situ ya berarti sudah mulai keluar darah haid, ya berhenti untuk sholat ini itu dan sebagainya. Tapi kalau tadi pahami kira-kira penyebabnya ketidakteraturan itu apa, itu yang diatasi penyebabnya, dan itu ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang lain? Ada pertanyaan dari Mbak Farida. Ustadz mau bertanya, apa nama podcast Ustadz? Gitu Ustadz. Creative.navigation. Kreatifnya pakai C, bahasa Inggris kreatif, navigation-nya itu pakai F, bukan pakai V. Navigation. Creative.navigation. F-nya pakai V. Kenapa F-nya pakai E? V-nya itu dipakai F karena itu berasal dari kata nafi, manfaat. Ya, artinya biar memberi manfaat. Artinya kita berharap teman-teman kita yang belajar di podcast itu ya memiliki kreatif yang tinggi dan mampu memiliki kendali pada dirinya sehingga dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kita tahu Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kreatif arti CREATIVE, kreatif .navigation NAFI, sekali bukan VI tapi FI, karena ketika kita search di internet itu yang muncul navigation pakai V, ya, navigation biasa GATION kan itu. Ya gitu Mas, saya kira jawabnya pendek. Ya, seperti itu sudah saya tulis di kolom chat Zoom deh untuk nama podcastnya dari Ustadz. Ya. Semoga yang mau mampir. Ya, masih sangat terbatas untuk mahasiswa UNY dulu karena memang dakwah ke arah mereka, ya bermanfaat juga ke arah mereka, tetapi tidak tertutup kemungkinan nanti suatu saat nanti akan kita kembangkan mencakup berbagai bidang yang lain, tidak seperti itu saja, tetapi apapun nanti bisa kita bahas di situ setelah tepat waktunya nanti, ya kita menunggu waktunya yang tepat. Monggo, masih ada lagi? Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung dari partisipan di Zoom. Ya, monggo silakan kalau ada yang mau tanya secara langsung. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz tetap sehat, diberikan umur yang panjang dalam keridhaan Allah, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibu dan keluarga juga memperoleh kenikmatan yang sama dari Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Saya Zulfa Ustaz di Pontianak. Ya, monggo Bu Zulfa. Orang bertanya pada saya, nanti diceng kamu di Ya, monggo silakan. Ya, tadi pertama saya menyangkut masalah cinta juga Ustadz ya. Apakah salah jika saya juga mencintai Ustadz karena ilmunya Ustadz gitu, cara menyampaikan Ustadz? Ya, terutama tentang yang Ustadz yang terkesan pada saya itu ketika Ustadz menjelaskan waktu di Pontianak yang masih di Dandan Setia itu yang kita gambar layang-layang itu Ustadz. Itu terkesan sampai sekarang tauhid itu tetap menghujan di diri saya Ustadz. Itu yang buat saya cinta sama Ustadz. Layang-layang seperti apa waktu itu? Iya, tentang tauhid itu Ustaz. Allah di atas, kemudian ada sunnah, kemudian ada Al-Quran itu Ustaz. Kemudian naik ke atas Ustaz. Itu masih ingat di situ. Ya. Kemudian artinya, yang kalau keimanan itu hanya bisa membubung ke atas, bisa membubung tinggi, seperti layang-layang kalau ditimpa angin, kalau ditimpa
ujian-ujian tadi kan gitu kan? Iya Ustaz. Kemudian yang mau saya tanyakan begini Ustaz, saya kan memang berkecimpung di janais nih Ustaz, mandikan mayat gitu. Jadi ketika itu ada kasus itu dari keluarga itu yang laki-laki itu yang meninggal itu yang perempuan, kemudian yang laki-laki itu ingin ikut memandikan gitu kan. Jadi saya sampaikan kepada beliau bahwa untuk mengurus jenazah perempuan itu ya serahkanlah kepada kami yang perempuan. Tapi dia ngeyel Ustaz mau mandikan itu. Jadi saya tolak dengan lemah lembut. Ya seandainya emas boleh memandikan, maka kita kan bercampur, kita bukan mahram. Mohon maaf begitu Ustaz. Tapi dia masih jengkel gitu Ustaz. Apakah saya salah? Kemudian yang kedua itu Ustaz masih masalah janais. Seorang perempuan meninggal, kemudian yang memandikan itu abangnya sendiri. Apakah itu dibenarkan Ustaz? Nah, mohon tausiahnya Ustaz. Mungkin ini untuk kami ke depannya, ya untuk mengurusi jenazah ini Ustaz. Mohon tausiahnya. Terima kasih. Ya, yang pertama tadi Ibu sudah benar itu ditolak orang karena di situ yang memandikan sudah banyak perempuan. Kalau dia warga MTA mestinya mudah menerima penjelasan itu. Mungkin saya khusnudan saja, dia bukan warga MTA jadi jangan gitu. Ya, kalau MTA kemudian dibicarakan itu dinasihati, kemudian apalagi kalau pimpinannya sudah mengingatkan dia, tentu dia akan rujuk kepada perkataan Ibu tadi kan gitu. Jadi sudah betul Ibu, kalau sudah betul seperti itu tidak usah risau, tidak enak, takut ini itu enggak usah. Nah, kalau sudah betul begitu artinya sudah sesuai Quran Sunnah apa yang Ibu lakukan, melarang dia masuk karena di sini perempuan-perempuan ya ikhtilat istilahnya di situ yang tidak bisa dibenarkan. Kalau dia mau memandikan sendiri monggo silakan, Ibu menyingkir. Mandikan sendiri silakan kan gitu. Kalau memang sudah memasrahkan pada ibu-ibu kan itu ya dia harus cong untuk memasrahkannya itu kan, tidak kemudian ikut campur bahkan desel-desel ibu-ibu untuk etok-etok ngedusi bojone dan sebagainya. Bisa jadi nanti dia punya niat sesuatu yang lain kan gitu. Kemudian apa kaitannya dengan tadi kakaknya atau makromnya yang memandikan? Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Ya asal tidak ada ikhtilat seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya, di situ hanya kakaknya saja, tidak ada ibu-ibu lain yang ikut memandikan. Ya, jadi kalau memang makromnya sendiri kan boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Begitu Bu Zulfa, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Sama. Iya. Barangkali ada yang lain yang mau bertanya secara langsung, monggo. Ya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, indikatornya sebenarnya banyak ya. Coba kita buka dulu surat. Kita lihat dulu surat batasnya nggak begitu cepat ya. Surat Al-Maidah dulu coba ayat 54 itu. Surat Al-Maidah, surat ke-5, ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya, jadi di sini Allah menguraikan tentang kaum pengganti, ya, pengganti orang-orang yang murtad tadi, ya, sifat-sifatnya diuraikan oleh Allah di sini, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Tadi yang kamu tanyakan tadi tentang orang yang mencintai Allah, dicintai Allah, kan gitu ya. Nah, salah satu ada beberapa ciri-ciri adalah ada di sini nih, ya. Ciri yang pertama adalah adillatin alal mu'minina, kemudian lawannya aizzatin alal kafirin, kan itu. Mereka itu senantiasa bersikap lemah lembut kepada sesama orang beriman dan keras kepada orang-orang kafir itu. Ingat bahwa sini orang kafir itu sifat keras kepada sifatnya, artinya keras kepada perbuatan kekafirannya, bukan keras kepada manusianya, orangnya. Ya, nah di sini lemah lembutnya itu adalah lemah lembut sikap, ya, bukan lemah lembut tutur katanya yang lemah lembut tetapi di belakang dia menohok. Enggak, memang sikap hidupnya itu seperti itu, gitu loh. Ya, yang dimaksud dengan sikap hidup yang lemah lembut itu ya betul-betul dia memang sikapnya lemah lembut, gitu loh. Artinya tutur katanya itu menyejukkan, perbuatannya itu menyenangkan, ya, nasihat-nasihatnya enak didengar dan sebagainya kaitannya dengan itu. Orang kemudian seperti munafik tadi, ya, kayak artinya dia ngomongnya halus, tetapi ternyata racun di sini, kan itu. Lah, apa ada yang seperti itu? Ya ada. Coba dilihat dulu dalam surat Al-Baqarah itu. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang ke 200 berapa ya? 204 mungkin ya, kira-kira. Sekitar itu Allah menguraikan antara lain. (204) ya, Ustaz. 204 ya, kira-kira 204, 567 gitu. Yuk, silakan. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 204. Ya. Wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayatir dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Luar biasa. Jadi pembicaraannya, tutur katanya, bahkan mungkin saja perbuatannya, gitu ya, itu seolah-olah dia itu wah hebat-hebat gitu loh, bagus sekali, wah dapat tepuk tangan, dapat lem-leman, pujian ini itu dan sebagainya. Ya, tetapi pahami di sini Allah mengatakan bahwa aladul khisom, dia adalah penentang yang paling keras. Nauzubillah.
Yaitu munafik itu seperti itu. Kalau tadi tanya tentang sifat munafik juga, nah ini antara lain seperti ini. Jadi di depan itu yang ditunjukkan kebaikan-kebaikan, senyumnya, pertanyaannya, terus bunti kabaripun, ini itu minjang kapan pensiun, tetapi sebenarnya di luar ini getem-getem banget deh, boleh mutar kan itu bahasanya saya seperti itu. Alhamdulillah. Terus lanjutkan ayat berikutnya. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Ya. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Ya, ketika di pembelakangan Rasulullah tidak berada di bawah pengamatan Rasulullah, tidak berada di samping orang yang dia benci tadi, orang beriman yang dia benci tadi, dia berbuat kerusakan, dan kerusakannya dahsyat sekali dalam konteks ini. Tidak hanya sekedar tanam-tanaman dan ternak, maksudnya di situ khas wa nasl itu bisa dimaknai sebagai wanita dan anak-anak. Artinya menghancurkan wanita dan anak-anak. Naudzubillah dalam konteks seperti itu. Jadi khars itu sebagai simbol wanita ya. Kemudian anasl tadi sebagai simbol anak-anak, dan itu tidak sekedar. Kalau sekarang ini yang dirusak tanam-tanaman sama ternak tidak ada masalah. Ya, range-nya besar, ternak akeh dan sebagainya, namanya kopong 15 saja masih banyak ternak yang lain dan sebagainya. Begitu juga tanam-tanaman, hutannya terbakar 30, 40, 50 hektar, tidak ada masalah, masih ada yang lain yang lebih banyak dan sebagainya. Tapi kalau yang sudah dirusak itu anak-anak mudanya, yang saya melihat dulu pernah saya sampaikan juga di sini di YouTube itu anak-anak perempuan masih SMP itu sudah mendem minum minuman keras bareng-bareng gentenan dari sak botol, bahkan di angkot dia minum minuman keras itu dengan diwadahi botol aqua dan sebagainya, 4 atau 5 anak itu makan minum gantian dan sebagainya, itu sudah ngeri sekali, dihancurkan wanita-wanita kita kan itu. Nah kalau wanitanya hancur, tentu saja keturunannya nanti juga hancur gitu loh. Sekali lagi, merokok sudah biasa, minuman keras sudah biasa, nanti akhirnya jadi mencuri itu mudah, berzina, melacur itu menjadi mudah sekali ya, seperti itu karena sudah kehilangan kehormatannya, tidak ada kewibawaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan gitu. Alhamdulillah. Ya, tetapi kalau orang itu memang dari kecil, dari remajanya itu sudah disiplin untuk senantiasa taat kepada aturan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kemuliaan itu akan ditumbuhkan Allah di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam kepribadiannya kan itu. Tidak menjadi manusia yang seperti ini, di depan baik-baik, di belakang merusak ini itu, merusak tatanan dan sebagainya. Terus وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Ya, betul seperti itu. Kalau kita mengingatkan kepada anak-anak remaja itu supaya bertobat, mungkin kita malah dilempar botol itu. Ya, diarahkan supaya kita bertobat, bertakwa dan sebagainya, itu malah melonjak ya. Ada karu-karuan kan gitu. Ya, maka kan terjadi banyak kasus di mana-mana antar remaja tarung satu dengan yang lain, berkelahi sama satu dengan yang lain. Ketika dipisah, justru yang dipisah tadi yang ditusuk, justru yang dipisah tadi yang dimusuhi. Itu kan bangkit kesombongannya, tidak karu-karuan, tidak menyadari bahwa dirinya berbuat maksiat, membahayakan keselamatan akhiratnya dia, membahayakan keselamatan orang lain di dunia ini. Justru malah ketika diingatkan ngamuk kepada orang yang mengingatkan itu tadi. Maka saya menganjurkan kepada teman-teman semuanya yang biasa ngaji ini,
Kalau ada kejahatan, tidak usah repot-repot, telepon saja kepada polisi. Maka setiap HP kita itu harusnya punya nomor telepon hotline polisi atau nomor telepon polsek atau polres ya terdekat di situ. Ya, sehingga ketika melihat kejahatan itu, kamu tidak menjadi korban orang-orang yang berbuat jahat tadi kan itu. Ya, sekali lagi simpan nomor telepon polsek, simpan nomor telepon polres, simpan nomor telepon hotline polisi dan sebagainya. Kalau perlu ya hotline kebakaran, pemadam kebakaran dan sebagainya itu untuk kepentingan berbuat baik tadi, amal soleh tadi kan gitu. Ya, ketika melihat ada perampokan, pembegalan atau apapun ya sudah diam saja. Ya, kemudian telepon kepada polisi atau WA kepada polisi dan sebagainya, segera beritahukan lokasinya di mana biar segera meluncur kan gitu ya. Cuma jadi masalah response time dari polisi kita itu perlu amat sangat ditingkatkan. Ya, kalau ketika saya berada di Australia itu saya menyaksikan sendiri, melihat sendiri gitu, membaca juga begitu. Response time mereka itu 2 menit. Artinya ketika sudah dihubungi itu 2 menit mereka sudah sampai. Kenapa begitu? Karena setiap saat ada tim yang keliling. Hotline itu hanya menerima dalam beberapa detik dia tahu begitu, kemudian dia diberitahukan kepada tim yang terdekat dengan lokasi itu. Dia sedang keliling berada di mana, yang terdekat ini 1,5 menit sudah sampai di sana kan gitu. Tetapi polisi kita kan tidak seperti itu, mungkin karena faktor biaya atau apa dan sebagainya terhalang dari berbuat seperti itu. Ya, atau mungkin malah ngantuk-ngantuk nong pos dan sebagainya, atau banting kartu dan sebagainya, main-main dan sebagainya, malah jadi lupa, lalai kan gitu. Ya, pernah saudara kita dulu itu lapor kebakaran, rumahnya sedang kebakaran begitu, kemudian telepon polisi lapor, wis bengi mas esuk-esuk wayo, gak kobongan tadi esuk-esuk di atas sinjuk kupi entek kan gitu. Nah, ini perlu kritik ini juga untuk polisi kita. Ya, yang oknum-oknumnya masih nggak beres seperti itu, perlu diperbaiki kan itu, sehingga meningkatkan kinerja polisi, sehingga apa yang dilakukan itu dengan presisi yang tinggi kan, motonya kan presisi kan gitu. Ya, terus terakhir, ya Allah mengancam yang seperti itu dengan jahanam gitu. Kita nggak bisa, kita yang mengingatkan malah disombongi, malah diatosi, malah mendapat kemarahan mereka. Ya sudah, sekarang nggak usah begitu. Tunggu tanggal mainnya. Kamu nanti di akhirat bakal dapat jahanam. Allah ngancam seperti itu. Terus, wa minan nasi man yashri nafsahu badigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Bahasanya indah sekali itu. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Kan luar biasa. Dihinakan, diejek, direndahkan, difitnah, ya nyaman-nyaman saja. Ya, nyaman-nyaman saja, karena dia memang betul-betul paham dia memang harus bersikap seperti itu. Maka orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mutakin dan begitu ya dan sebagainya itu perlu punya usus panjang, betul-betul perlu amat sangat meningkatkan kesabarannya menghadapi orang-orang munafik seperti yang diuraikan ayat 204, 205, 206 tadi. Ya, kita beruntung masih ada orang-orang seperti 207 tadi kan ya. Diakhiri ayat itu dengan mengatakan Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Kalau Ustadz almarhum dulu Ustadz Abdullah Tufel itu menggambarkan yang namanya ra'uf itu artinya kemaha penyantunan Allah itu digambarkan seperti induk ayam yang dia itu melindungi, menghangatkan badan, melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya itu. Nah, tentu saja orang-orang yang berada di bawah naungan sayapnya, naungan Allah tadi kan gitu ya, tentu amat sangat nyaman, bahagia. Apapun yang terjadi di sekitarnya kan itu, bahkan apapun yang terjadi pada dirinya sendiri kan gitu.
Tadi kita bicara ayat berapa sebelum ini? Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ya. Nah itu ciri-ciri ya di situ, ciri-ciri orang-orang yang mereka itu mencintai dan dicintai oleh Allah itu antara lain seperti itu kan gitu ya. Salah satunya ada bersikap lemah lembut kepada sesama orang yang beriman. Tidak hanya tutur katanya tadi ya, tetapi menusuk dari belakang, tidak seperti itu, tapi betul-betul kelemah lembutan yang tulus ya dari sikapnya kan itu. Kemudian aizatin alal kafirin kan itu, dia bersikap keras, itu hanya betul-betul menolak sikap-sikap kekafiran, sifat-sifat kekafiran itu kan itu. Kemudian berikutnya cirinya adalah yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah, ini bersungguh-sungguh memperjuangkan tuntunan Allah ini dengan semaksimalnya, baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain kan gitu. Kemudian wala yakhafuna laumata laim ya, dan mereka itu tidak takut kepada celaan orang yang mencela kan itu, hinaan, celaan, ejekan dan sebagainya, itu tidak membiarkan dia surut ke belakang. Tidak ada rasa takut kalau hanya seperti itu kan itu ya. Maka tadi saya katakan di surga itu tidak ada yang namanya penakut, tidak ada orang yang namanya pengecut dan sebagainya, tidak ada. Semuanya pemberani ahlul jannah itu kan itu. Ya, maka kita betul-betul kalau jadi penakut ya harus meningkatkan keberanian kita, jangan menuruti rasa takutnya itu yang akan membawa dia ke neraka kan itu. Ya. Kemudian diakhiri di situ dengan mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Ada yang dikehendaki oleh Allah itu adalah orang-orang yang mereka itu menempuh sunatullah untuk mendapatkan karunia Allah itu, menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan karunia Allah itu, menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah itu kan itu. Antara lain juga yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum kan itu. Wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kamu menolong Allah, yang surkum, dia akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum dan akan meneguhkan pendirian kamu kan itu. Dan itu bentuk-bentuk pertolongan Allah kepada kita dalam konteks ini. Ya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, kalau kita ingin mendapat karunia Allah, ya itu yang harus kita lakukan kan gitu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ya, artinya betul-betul tidak akan salah di dalam menilai orang yang bakal dimuliakan oleh Allah atau bakal dihinakan oleh Allah, tidak akan salah Allah itu. Dan Allah juga betul-betul kalau bicara tentang karunia kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah tadi, Allah juga maha tidak terbatas karunianya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tetapi pahami, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita betul-betul harus mencintai Allah. Itu dulu. Jangan yang dipikirkan adalah ciri-ciri atau harapan-harapan yang tinggi kepada cinta Allah kepada kita, tetapi kita tidak mau melaksanakan hal-hal yang menjadikan kita itu dicintai oleh Allah. Nah, agar supaya kita dicintai oleh Allah, kita harus mencintai Allah dulu. Di samping itu juga harus mengikuti Rasul. Kan itu. Seperti yang ada di surat Ali Imran ayat yang ke-31 itu kan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wal in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, wahai sahabatku, wahai orang-orang yang beriman, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, sekali lagi ada syaratnya itu, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni ikutilah aku. Ada dua syarat. Ya, ada dua syarat agar kita dicintai oleh Allah. Pertama, mencintai Allah. Yang kedua, itba kepada Rasul. Maka kemudian kalau kita memenuhi dua syarat itu, yang pertama cinta Allah, yang kedua itba Rasul,
Maka kemudian Allah berjanji yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, maka yang dipikirkan bukan tentang cinta Allah dan diampuni dosa-dosanya tadi, tetapi yang harus kita pikirkan apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa kontrol, bisa kita lakukan itu adalah kita mencintai Allah dan kita melaksanakan perintah Allah untuk ittiba kepada Rasul. Kita tidak bisa mengontrol cinta Allah kepada kita tidak bisa mengontrol ampunan Allah kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah kontrol kepada diri kita untuk senantiasa meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan kontrol kepada diri kita untuk senantiasa disiplin di dalam rangka untuk ittiba kepada Rasul. Dan dua syarat itulah yang ditunjuk oleh Imam Ibnul Qayyim ya sebagai syarat ibadah. Ya, al-mahabbatu ma'al khudu'i kan gitu. Ya, hiyal ubudiyah. Ya, rasa cinta yang disertai dengan khudu', ketunduk patuhan, itulah yang disebut sebagai ibadah. Artinya amal kita di dunia itu tidak ada nilainya ibadah kalau tidak memenuhi dua syarat itu. Kalau tidak didasari rasa cinta dan kalau tidak ittiba kepada Rasul, gitu loh. Hanya orang-orang yang mencintai Allah saja yang dia bisa beramal ikhlas. Padahal yang dapat nilai, dapat pahala, dapat ridho Allah itu adalah orang yang beramal ikhlas ini. Maka kalau tidak cinta kepada Allah, tidak bisa ikhlas, tidak dapat ridho Allah. Ya, akhlasu yukhlisu itu artinya kan memurnikan, artinya memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah. Lawannya itu nanti menjadi asroka yusriku, syirik. Nah, kalau tidak ikhlas beramal karena Allah saja, kita menjadi orang syirik. Artinya kalau kita tidak mencintai Allah, kita itu tidak ada pilihan lain kecuali kita jatuh kepada syirik. Naudzubillah. Ya, ini biar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mendengarkan itu. Jadi jangan meremehkan agama ini, jangan meremehkan tuntunan ini. Pengen ngaji, kemudian berhak masuk surga, tidak ada apa-apanya. Kalau tidak disertai ini tadi rasa cinta kita kepada Allah dan ketunduk patuhan kepada Allah. Saya kira itu dulu, Mas, apa yang bisa kita bahas. Waktunya sudah melonjak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, tadi sebenarnya pertanyaannya ada dua, Ustadz. Yang kedua menghadapi orang-orang munafik, mungkin bisa dilanjut pertemuan selanjutnya. Itu topik yang menarik juga. Oke, karena waktu juga sudah cukup malam, ada sisa 3 pertanyaan, Ustadz. 3 pertanyaan, insya Allah akan disampaikan di. Sekarang malah 3 lagi, jadi itu berarti Rano kurang menyelesaikan persoalan. Ya, insya Allah nanti menyampaikan terakhir, Ustadz. Yang tergabung dalam Zoom ada 27 saudara. Yang menyimak dari Facebook ada sekitar 50-an, naik turun ya. Kemudian yang di YouTube ada sekitar 37, Ustadz. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, teman-teman yang mengikuti di Zoom maupun di YouTube maupun di Facebook. Mudah-mudahan juga mendapatkan kebaikannya. Mari kita istiqomah di dalam hati kebenaran dan berani menegakkan kebenaran di hadapan siapa saja. Tentu saja dengan risiko, dan kita pahami risiko, kita terima risiko itu. Ya, yang penting kita dapat ridho Allah. Begitu saja saya kira, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Selamat istirahat. Sama-sama, Mas. Aturun, saya keluar. Ya, Ustadz, silakan. Baiklah, alhamdulillah telah kita ikuti dan simak isian dan tausiah dari Ustadz Abdul Rahman Suparno, yang mana pada malam hari ini masih menjawab beberapa pertanyaan, sisa-sisa pertanyaan pertemuan yang lalu dan pertanyaan yang masuk pada malam hari ini, dan masih ada sisa beberapa pertanyaan yang belum dapat kami sampaikan karena waktu di Korea sudah cukup malam, sekitar jam 11 lebih 6 menit. Insya Allah akan kami sampaikan di pertemuan selanjutnya kalau masih ada waktu. Terima kasih untuk partisipan yang selalu menyimak dan bergabung dengan kajian Komtas Korea.
Dari kami akhiri, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi